Untuk Mauyudhi Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh tetamu kita dari Jakarta, yaitu Habiban Al-Mahbub Al-Habib Faqih bin Abdul Alatas. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin wa muhtaramin. Wabil khusus yang saya muliakan para habaib wal ulama fi hadal makan, yang mudah-mudahan Allah selalu panjangkan umurnya, mudah-mudahan selalu Allah berikan mereka semua kebaikan-kebaikan supaya kita semua mendapat cucuran dari Allah Ta'ala, keberkahan mereka, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya muliakan Habib Alwi Al-Hiyad, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan Allah gampangkan segala urusannya. Waktu mungkin sudah sore mungkin ya, tidak mungkin lagi, emang udah sore. Mungkin sedikit saya tambahkan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat surat Al-Imran, beliau mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil urfi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin, kalian semua adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil urfi, kalian selalu memerintahkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkari, dan selalu mencegah daripada kemungkaran. Ayat ini berkata Syekh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau mengatakan disyaratkan untuk menjadi umat khairu ummat adalah dua syarat. Yang pertama, al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ini adalah suatu pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat ini bisa kita terapkan di keluarga kita, kita terapkan di lingkungan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian semua, wa ahlikum, dan keluarga kalian semua, nara, neraka. Wajib bagi seorang tua untuk mengajarkan anak-anaknya tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kepada orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya tentang hukum-hukum Islam. Wajib kepada orang tua mengajarkan anak-anaknya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu kisah, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sedang berjalan, tiba-tiba menemui ada seorang anak memukuli orang tuanya dengan pecut, Bu. Dipecuti orang tuanya. Lantas ketika Sayyidina Umar melihat hal tersebut, Sayyidina Umar menggertak anak itu. "Wahai anak yang biadab, kenapa engkau pukuli orang tuamu?" Ketika Sayyidina Umar berkata seperti itu, lantas orang tuanya berkata, "Ya Sayyidina Umar, biarkanlah anakku ini memukul diriku."
Kenapa emangnya? Sebab sejak kecil anakku ini tidak pernah aku bawa kepada para habaib, tidak pernah aku bawa kepada para ulama, tidak aku kenalkan kepada ilmu syariat. Setiap hari saya bawa anak saya ini ke sawah, dan anak saya ini melihat setiap hari kerjaan orang tuanya mukulin kerbau. Sehingga inilah balasan saya, inilah balasan daripada apa yang telah saya lakukan kepada anak saya, yaitu menyiak-nyiakkannya. Maka dari itu penting, apalagi di zaman yang penuh dengan kedoliman ini, penuh kesesatan, di mana akidah-akidah anak kita dalam bahaya, akidah keluarga kita dalam bahaya. Wajib kita untuk mengenalkan kepada anak kita, keluarga kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang dibawa oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau adalah orang yang diberi bisyarah oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi perlu diperhatikan, masalahnya kaum Wahabi sekarang ini menisbatkan diri mereka sebagai pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka mengatakan mereka adalah kaum Asy'ariyin. Perbedaannya apa? Mereka itu adalah orang-orang yang berakidahkan tajsim, menjadikan Allah Ta'ala sebagai bentuk, mereka membentuk Allah Ta'ala. Berbeda dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah akidah yang mentanzihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bentuk-bentuk yang menyerupai makhluknya. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjadikan anak-anak kita bantu anak-anak kita untuk belajar akidah yang benar. Tidak cukup hanya mengajarkan mereka alif ba ta saja, enggak. Wajib bagi orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya tentang akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wajib kepada orang tua mengajarkan anak-anaknya tentang rukun-rukun sholat, tentang syarat-syarat sholat. Karena sekarang banyak orang yang mengaku agama Islam tapi sholatnya ditinggal. Ditanya berapa rukun sholat, apa yang membatalkan sholat, mereka tidak tahu. Salah siapakah itu? Tentunya kebanyakan adalah salah orang tuanya. Orang tuanya lebih menginginkan anak mereka menjadi insinyur, menginginkan anak mereka menjadi orang kaya, tidak menginginkan anak mereka menjadi ahli khair, menjadi orang-orang yang baik akhiratnya. Sehingga dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya ketika orang tua sudah lolos daripada jembatan Shiratal Mustaqim, lantas anaknya yang berada di neraka, anaknya yang dulu tidak pernah menjalankan perintah Allah, itu komentar, protes sama malaikat. Wahai malaikat, malaikat, orang tuaku tidak pernah mengajarkanku agama Islam, tidak pernah mengajarkanku tentang syariat. Aku tidak rela orang tuaku untuk masuk ke surga. Lantas apa yang terjadi? Orang tuanya yang akan masuk ke dalam surga diseret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diseret oleh malaikat menuju neraka, dimasukkan ke neraka disebabkan daripada tidak diajarkannya anak itu tentang hukum Islam. Orang tua, seorang anak wajib untuk birrul walidain. Seandainya mereka para anak tidak taat kepada orang tua, maka anak tersebut disebut uququl walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Begitu juga orang tua ada yang durhaka sama anak. Bukan hanya anak yang durhaka sama orang tua, tapi juga orang tua ada yang durhaka sama anak. Kapan seorang tua itu durhaka sama anaknya? Yaitu ketika seorang tua tidaklah mengajarkan anak-anaknya hukum Islam, tidaklah diajarkan anak-anaknya tentang mencintai Rasulullah SAW. Syekh Isa bin Sa'id Ba'ashin beliau mengatakan,
awwal wajibin alal walidain alal wali, pertama yang diwajibkan atas orang tua, orang wali, ibu, bapak kepada anak-anaknya apa? Mengenalkan anak-anaknya siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan di kota mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Meninggal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota apa? Lalu siapakah bapak-bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya. Maka janganlah kita sia-siakan anaknya, karena berkata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, beliau mengatakan idza ma al insanu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia mereka tertidur, ketika mereka mati mereka akan terbangun. Mereka akan terbangun dan mereka akan melihat apa daripada yang mereka lakukan selama di dunia. Mungkin cukup sekian karena waktu sudah terlalu sore. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, pulang dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai orang-orang yang ahli jannah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bukti bahwasanya kita menghadiri majelisnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang terakhir yaitu talqinu dzikri wa du'a. Untuk talqinu dzikri akan disampaikan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Hamid Habib Husain Al-Adas, dan doa Al-Habib Hasan Al-Hamid. Tapi sebelum doa, kami sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzam kalimatin haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin. Amin ya habib. Allahumma lakal hamdu syukran. Amin. Wa lakal mannu fadla. Ya Rabb. Wa anta rabbuna haqa wa nahnu abiduka rika. Amin. Wa anta la yazallaka ya rabbana wa'afana. Ya Rabbana yasir alaina kull asir fatasir asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani tafsir hajatuna ya Allah. Hajatuna ya Allah. Amin. Hajatuna ya Allah. Ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nahumka wa nahum man la yahumka. Allahumma bihaqqi man najina mimman Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khurusna bi anika alladhi la tanam wa qulubuna bika nafika alladhi la yura warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta rabbuna bi rahmatika arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam bashir nadir siraj munir walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. تقبل يا كريم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kepada yang rumahnya agak jauh, dimohon supaya pada sholat asar jangan meninggalkan sholat. Terima kasih.